Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersuka Cita. Mengubah akar indera dan fungsi kesadaran menjadi karma yang tersimpan dalam gudang kesadaran. Shinfa Siang Sutra Teratai, episode 1623. Langit, bumi, dan alam manusia sama-sama memiliki prinsip kebenaran. Alam semesta raya di langit adalah tiada esensi dan tiada wujud. Segala esensi dan wujud di atas bumi ini muncul dan lenyap, tiada kekal adanya. Di alam manusia ini, batin dan kesadaran berubah mengikuti kondisi luar. Semua orang harus jelas, langit, bumi, dan alam manusia sama-sama memiliki prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran dari langit dan bumi selalu selaras dan harmoni. Bagaimana dengan alam manusia? Sama juga. Alam manusia mengikuti prinsip kebenaran dari langit dan bumi. Buddha Dharma mengatakan bahwa segala sesuatu yang berwujud akan mengalami muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Ketika alam semesta diciptakan, ini akan menentukan besarnya ukuran bumi. Terbagi menjadi begitu banyak negara. Setiap negara mempunyai cara hidupnya masing-masing, mengikuti waktu siang dan malam. Ketika pagi menjelang, walaupun ada perbedaan waktu, namun kehidupan di dunia tidak ada perbedaan. Kita di pagi hari, mungkin saja tengah malam di negara lain. Apakah waktu tengah malam mereka mendahului kita atau di belakang kita? Ada yang siang hari, ada yang dini hari. Waktu ini yang kita katakan sekarang. Orang yang mendengar Dharma terpencar di berbagai negara. Mereka sekarang berkata, sudah siang, saya setiap siang akan datang mendengar sutra, menghirup harumnya Dharma. Ada pula yang berkata, di saat ini baru pulang kerja, saya perlu memasak di rumah. Ini hampir saatnya masuk ke dapur. Saya tidak ada banyak waktu, maka saya akan merekamnya. Kita juga ada terdengar yang seperti ini. Waktu yang berbeda, memang benar kondisi kehidupan kita sama, memiliki siang, sore, dan malam. Ini berlaku untuk seluruh alam semesta. Memiliki perbedaan zona waktu, tetapi tidak ada keterlambatan waktu. Ini adalah kondisi kehidupan di dunia. Ini adalah rotasi bumi, berputar sendiri. Maka seluruh banyak negara juga ikut berputar, mengikuti kapan saat matahari bersinar. Ini adalah kondisi alam yang dengan sendirinya memiliki perbedaan zona waktu. Manusia juga demikian mengikuti. Sebelum dan sesudah lahir ke dunia, terlahir di Taiwan. Wilayah Taiwan adalah demikian, meskipun wilayahnya memiliki kepolosan dan kesederhanaan zaman kuno. Manusia di zaman kuno memiliki kehidupan yang sederhana. Yang penting semuanya harus bekerja. Akan tetapi gunung, sungai, dan daratan, aliran air sungai sangat jernih. Demikian banyak kondisi alam yang natural. Tiada henti mengikuti pertumbuhan jumlah manusia. Perubahan waktu, gunung, sungai, dan daratan telah berubah. Dasar sungai telah mengering. Gunung yang hijau pun menitikkan air mata. Satu persatu telah dirusak. Satu aliran, satu lekukan telah dikembangkan. Akan tetapi, manusia telah mengakumulasi dalam waktu yang lama. Demikian telah merusaknya. Tubuh manusia tidak luput dari hukum alam. Alam semesta telah dirusak oleh manusia. Manusia perlahan-lahan mengakumulasi. Maka, mengubah akar indera dan fungsi kesadaran menjadi karma. Mengubah akar indera dan fungsi kesadaran ini menjadi karma. Di alam semesta ini, dunia manusia juga mempunyai prinsip yang sama. Semua prinsip kebenaran selalu demikian. Dari alam semesta raya di langit adalah tiada esensi dan tiada wujud. Segala esensi dan wujud di atas bumi ini muncul dan lenyap, tiada kekal adanya. Segala sesuatu yang ada di dunia datang dan pergi. Dan alam menyediakan kebutuhan manusia.
Dalam 4 musim, namun benda-benda yang tumbuh di musim yang berbeda ini menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh manusia. Lihatlah benih yang jatuh ke tanah. Lihatlah bibit sayurannya. Bibit tersebut tumbuh. Biji-bijian tumbuh seiring berjalannya waktu. Manusia bergantung pada bumi, sehingga segala sesuatu tumbuh dan berkembang. Semua terkandung di dalam bumi. Bumi memberi kehidupan bagi manusia, dan manusia akan menghancurkan bumi lagi. Ini juga merupakan sebuah siklus. Bumi memberikan kebutuhan manusia, namun sebaliknya manusia menghancurkan bumi. Saat ini iklim sedang berubah. Bumi juga sedang melawan, dan iklim tidak sesederhana dulu lagi. Dunia sedang berputar. Ini sangat mengkhawatirkan. Kekuatan ini terus berubah dalam waktu, ruang, dan antar manusia secara diam-diam. Oleh karena itu, di alam manusia ini, batin dan kesadaran berubah mengikuti kondisi luar. Karena manusia, hati dan kesadaran ini terus-menerus bermutasi dan berbeda sesuai dengan alamnya. Dunia ini mengalami pembentukan, keberadaan, pembusukan, dan kepunahan. Bagi kita manusia, karena pikiran kita mengalami muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Tubuh kita mengikuti pikiran kita dan melakukan apapun yang diinginkan pikiran kita. Lingkungan dulunya sederhana, tetapi kita membangun sesuatu dan mengubahnya menjadi lingkungan saat ini. Pedesaan berubah menjadi kota. Kita telah mengambil padang rumput. Tanaman hijau alami ini telah berubah menjadi tanah beraspal. Hal ini muncul dari dalam batin. Apakah akan berlangsung lama? Dalam proses berlangsung ini telah mengalami perubahan. Berubah karena kita ingin berkembang, masyarakat ingin berkembang, mengubah satu jalan menjadi beberapa tingkat, dan memiliki jalan layang di atas jalan layang. Menumpuknya tingkat demi tingkat, mereka membangun gedung pencakar langit, lantai demi lantai. Ketika menyangkut daerah metropolitan, mereka yang sebelumnya tinggal di pegunungan dan di pedesaan, semua ingin pergi ke kota-kota besar. Ketika kota-kota besar menjadi sangat maju, orang-orang merasakan akan penuh dengan polutan. Jadi sekarang orang ingin pergi ke pegunungan atau tempat-tempat dengan pemandangan indah untuk membangun villa. Orang-orang juga terus-menerus mengembangkan pariwisata dan kawasan wisata. Karena mereka membangun sesuatu, satu demi satu, semua itu merusak gunung dan sumber daya air kita. Terus-menerus mencoba membangun tempat baru, yang menyebabkan sumber mata air dan sungai mengering, menjadi kondisi seperti saat ini. Jadi, sekarang alam melawan manusia. Semua ini merupakan kumpulan dari akumulasi waktu. Di setiap ruang kita terus-menerus bertentangan melawan dengan alam. Sehingga tidak dapat dipungkiri, alam pun akan berubah menjadi abnormal. Apakah manusia sungguh bisa menentang alam semesta? Ketika cuaca ekstrim tiba, bagaimana yang terjadi saat hembusan angin yang datang menerpa? Tidak terhentikan. Bangunan pun semakin dibangun lebih kokoh, semakin Anda memperkuat bangunan, angin pun semakin kencang. Semakin Anda membangun infrastruktur jalanan, air hujan pun semakin deras. Lihatlah sekarang ini, apa yang terjadi. Pada saat yang mendesak, banjir besar, angin kencang, tanah longsor, mereka sudah tidak leluasa lagi berpindah. Ketinggian banjir sudah naik ke lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, terus-menerus naik. Di tengah kejadian dunia ini, hati manusia malah tidak sejalan. Tidak mengherankan, dunia malah semakin kuat melawan. Ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Karena kita melakukan hal seperti ini, maka sifat manusia pun seperti ini. Di alam manusia ini, batin dan kesadaran berubah mengikuti kondisi luar. Dengan adanya ini, jadi kita mengubah akar indera dan fungsi kesadaran menjadi karma yang tersimpan dalam gudang kesadaran. Kita menciptakan demikian.
menciptakan begitu banyak, mengubah begitu banyak hal-hal yang bertentangan dengan langit dan bumi. Mungkin saja kita merasa, hal ini bukan saya yang membuka gunung, bukan saya yang membuka lahan. Apakah berhubungan dengan saya? Para makhluk pada dasarnya sudah menciptakan karma buruk kolektif, karena mereka membuka gunung untuk tujuan tersebut, yaitu menciptakan peluang hidup. Kita juga akan mengatakan, saya tidak berhubungan dengannya, dia sedang melakukan pengembangan, dan apa hubungan dengan kehidupan saya? Terkadang saya dengan serius memikirkan, ada ya, jika saya ingin ke Taipei, saya harus naik kereta api. Dulu perjalanan dari Hualien ke Taipei memakan waktu 8 jam. Namun sekarang 2 jam sudah sampai. Dengan pengembangan seperti ini, apakah saya tidak pernah mempergunakannya? Ada, jadi saya menciptakan karma kolektif dengannya. Hal yang sama, sekarang yang biasa digunakan semua orang, begitu diambil, sudah langsung bisa gunakan. Setelah digunakan, dapat dibuang. Setiap orang sedang menciptakan karma kolektif. Plastik, siapa yang tidak pernah menggunakannya? Plastik-plastik menyebabkan kerusakan bumi. Sekarang kita semuanya sudah tahu dan memahaminya, namun kita tetap menggunakannya. Konstruksi perkotaan, parit terbatas. Barang-barang tersebut dibuang. Banyak benda yang tidak akan hancur jika terendam dalam air. Sampah tersebut tersumbat, air menguap. Inilah salah satu penyebabnya. Para makhluk menciptakan karma kolektif. Jadi, mengubah akar indera dan fungsi kesadaran menjadi karma yang tersimpan dalam gudang kesadaran. Dengan kebijaksanaan, dengan kegiatan tak terbatas, Krtya Anustana Nana akan memasuki kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Pratya Veksa Nana. Dengan berpegang pada kebijaksanaan ini dalam menganalisa hingga sehalus-halusnya, akan mencapai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki atau samata jnana. Dengan benih sebab menakjubkan dan buah tertinggi akan mencapai kebijaksanaan agung, cermin sempurna atau adarsa nana. Tindakan dan perilaku kita, hal-hal yang kita lakukan untuk menikmati, baik yang kita lakukan maupun yang tidak, semuanya terjadi dalam kehidupan besar ini. Kita semua sedikit banyak juga demikian, memiliki kesadaran karma ini, atau kesadaran tersembunyi. Kesadaran karma yang kita buat tersimpan di dalam kesadaran kita. Semua yang kita lakukan di luar tersimpan, yaitu tersimpan di dalam pikiran kita. Kesadaran kedelapan kita memiliki 6 akar indera, 6 kesadaran, 6 fungsi, menyebabkan terbentuknya karma dan kembali kepada kesadaran tersembunyi kita. Oleh sebab itu, kita dengan kebijaksanaan, dengan kegiatan tak terbatas, Krtya Anustana Nana, dan dengan kebijaksanaan, dengan pengamatan menakjubkan, melihat kembali, Buddha Dharma ingin memberitahu kita bahwa inilah cara kita bertindak dengan 6 indera yang berhubungan dengan 6 objek indera, menciptakan tindakan. Jika kita memahami Buddha Dharma, kita akan mengerti bagaimana hal-hal ini terjadi dan bagaimana kita seharusnya bertindak, serta menciptakan tindakan tersebut. Ini disebut kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kita menggunakan pemikiran yang jelas untuk merenungkannya. Semua hal yang telah kita ciptakan ini, gunung, jika kamu tahu cara membukanya, untuk apa membukanya? Ketika kita menelusurinya sampai akhir, kini telah menyebabkan bencana. Apa yang telah dilakukan di masa lalu, kita telah menganalisisnya. Kita memasuki kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Harus menggunakan kebijaksanaan untuk merenungkannya dengan mendalam. Beberapa hari yang lalu, kita berbicara tentang samadhi. Ini adalah pikiran benar. Untuk berpikir dengan sangat hati-hati,
dan memahami bagaimana kita manusia menciptakan karma. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Hal ini mengharuskan kita untuk masuk ke dalam kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan, ini adalah memasuki ajaran Sang Buddha. Berdasarkan kekuatan karma yang kita ciptakan, karena 6 akar dan 6 debu, kita bisa kembali ke kesadaran kedelapan kita. Begitulah cara rata-rata makhluk awam terus-menerus menciptakan karma tanpa disadari. Saat kita mulai belajar ajaran Sang Buddha, kita tahu bahwa dengan melakukan tindakan tertentu, kita akan mendapatkan hasil tertentu. Apa hasilnya nanti dari melakukan hal ini? Kita harus menentukannya dengan kebijaksanaan, dengan pengamatan menakjubkan. Demikian proses dari perbuatan kita. Kita dapat menentukan mana yang boleh dan tak boleh dilakukan. Begitu kita semakin mendalaminya, kita akan tahu bahwa dengan berpegang pada kebijaksanaan ini dalam menganalisa hingga sehalus-halusnya, akan mencapai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki atau samatha nana. Bila kita berpegang kepada kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan dan sangat bersungguh hati untuk memahami waktu dan orang-orang pada masa lampau, masa sekarang, dan orang-orang pada masa kini, umat manusia dan hubungan antara sesama manusia, bila kita senantiasa menerapkan secara baik kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, bila kita menganalisis lebih mendalam lagi dengan kebijaksanaan, dengan kegiatan tak terbatas atau kertia anustananana, pelan-pelan kita bisa menyelidikinya dan perlahan kembali kepada kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Untuk melakukannya, setelah memahami persoalan, kita harus memasuki kebijaksanaan kita. Dengan berpegang pada kebijaksanaan ini dalam menganalisa hingga sehalus-halusnya. Dengan berpegang kepada kebijaksanaan kita dapat menganalisisnya hingga masuk ke hal halus dan rumit. Dianalisis secara mendetail hingga mencapai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki atau samatha nana. Semua kehidupan adalah setara, maka kita mesti bervegetarian. Bila kita mempelajari secara menyeluruh polusi yang terjadi di tanah dan di udara, bumi ini makin lama makin tercemar. Ini karena bumi tak mampu lagi menerima perlakuan dari kita. Udara tercemar karena kita sudah melampaui daya tahan hidup dari bumi. Terjadi polusi karena bernapasnya hewan ternak, dan juga terjadi banyak kontaminasi akibat kotoran ternak. Ada berapa jumlah makhluk hidup yang kita pelihara? Setiap hari makhluk hidup dibunuh. Setiap hari mereka meratap dalam nestapa, benci, dan dendam. Makhluk hidup ini adalah seperti manusia juga. Meski wujudnya berbeda, namun nyawanya adalah sama. Mereka hidup di lingkungan yang berbeda, dan mereka punya cara hidupnya masing-masing. Mengapa mereka berkehidupan dengan cara yang berbeda? Ini adalah buah dari hukum karma. Jadi, dengan berpegang pada kebijaksanaan ini dalam menganalisa hingga sehalus-halusnya, akan mencapai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki atau samatha nana. Jiwa kehidupan para makhluk adalah setara. Bukan hanya manusia saja yang setara, semua benda atau makhluk hidup adalah setara. Jadi, dengan benih sebab menakjubkan dan buah tertinggi akan mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna atau adarsa nana. Jika kita dapat memahami semua ini, kembali pada sifat hakiki kita yang demikian adanya, ini disebut dengan benih sebab menakjubkan dan buah tertinggi. Membina diri mestilah pada tingkatan yang demikian.
menjadi akan mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna atau adarsa nana. Ini disebut 4 kebijaksanaan. Kita dari awal membicarakan tentang langit, bumi, dan alam manusia sama-sama memiliki prinsip kebenaran. Sebenarnya, kembali pada kebenaran sejati itu sendiri benar-benar bagaikan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Bagaikan akan mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna atau adarsa nana. Langit dan bumi, langit pada dasarnya adalah tiada esensi, tiada berwujud, tiada satu materi pun. Adalah manusia yang menjunjung langit dan memijak bumi ini. Esensi dan wujud ini adalah muncul, lenyap, dan rusak di alam manusia. Kondisi ini tiada hentinya terus berubah. Alam manusia tiada henti-hentinya terus menciptakan, sehingga batin dan kesadaran berubah sesuai kondisi. Kita manusia, di alam manusia, batin dan kesadaran adalah demikian, berubah sesuai dengan kondisi. Adalah seperti ini merusaknya, menciptakannya. Ini semua ada di 6 akar kesadaran sebelumnya. Saat ini kita harus terus mengubahnya hingga menjadi dengan kebijaksanaan, dengan kegiatan tak terbatas, atau kertia anustana nana. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan akan mencapai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki atau samatanana, akan mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna atau adarsa nana. Mempelajari ajaran Buddha adalah agar dapat memahami hingga tuntas dan menganalisa hingga sehalus-halusnya, kembali pada keadaan yang murni tanpa tercemar, seperti cermin besar, mencerminkan semua kondisi apapun, merefleksikannya dengan sangat jelas. Cermin ini, kondisi yang dicerminkan berubah. Cermin ini tidak tercemar, adalah harus sampai tahap ini. Ini adalah yang disebut belajar ajaran Buddha. Sang Buddha membabarkan sutra di dalam bait sutra. Kita semua mungkin setelah melihatnya tidak merasakan apa-apa. Setelah kita semua melihat ini, mungkin tidak ada merasakan apa-apa. Ini dikarenakan dunianya sangat tinggi. Tidak jelas, tidak mengerti. Maka tidak perlu untuk mengejar kejelasan. Dengan begini kita lewati, tetapi pada era Sang Buddha saat itu menjelaskan dengan sangat detail terhadap orang yang baru mendengarkan Dharma. Mungkin tidak dapat menerimanya, maka ia harus dimulai dari sangat sederhana, mengikuti panduannya secara bertahap. Semestinya mengubah akar indera dan fungsi kesadaran menjadi karma yang tersimpan dalam gudang kesadaran. Barulah dari penderitaan atau duka, sebab penderitaan, samudaya, lenyapnya penderitaan, niroda, jalan menuju lenyapnya penderitaan, marga. Demikian selangkah demi selangkah memulai, mengajari semuanya untuk memahami tentang hukum sebab akibat. Karma yang diciptakan teringkas di dalam ladang kesadaran ke-8. Dalam Sang Buddha baru saja memulai memasuki pembabaran Dharma. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas atau kertia anustana nana. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan atau pratyaveksa nana, diringkas sebagai sutra prajna. Dengan berpegang pada kebijaksanaan ini dalam menganalisa hingga sehalus-halusnya akan mencapai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki atau samatanana hingga sutra lotus. Maka dengan begitu mengharuskan kita untuk dengan benih sebab menakjubkan dan buah tertinggi akan mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna atau adarsa nana. Kita memasuki kerumunan sosial tidak akan tercemar oleh sosial. Dari segala hal di bumi ini, maka kita harus memiliki batin bodhisattva, yang dimana kita memasuki lingkungan sosial tetapi tidak terpengaruh oleh mereka.
Di dalam kebijaksanaan agung cermin sempurna atau adarsanana, barulah dapat kita selesaikan. Kita memiliki sebuah bab yang disebut bab jasa kebajikan dari turut bersukacita, yang bertujuan agar setiap orang saling memuji dan saling mendorong untuk melakukan perbuatan baik. Kita harus bersukacita atas apa yang kita lihat dan dengar atas kebaikan yang terjadi. Dengan begitu, tekad kita akan bertahan dan semakin teguh dalam tekad pembinaan diri kita. Misi, karena setiap orang membutuhkan profesi atau karir di antara orang-orang di dunia. Kita memperkenalkan sebuah misi, semangat dan filosofi, yaitu para bodhisattva tidak perhitungan dengan waktu. Para relawan, jika terjadi kejadian darurat di suatu tempat pada tengah malam, di tengah malam mereka akan segera bergegas dan pergi, karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ada begitu banyak bencana. Setiap kali terjadi kebakaran besar, bahkan di tengah malam, ketika insan suci mendengar sirene mobil pemadam kebakaran atau ambulans, insan suci akan segera bangun, seragam biru putih. Mereka akan mengikuti suara itu, mereka pergi untuk memahami situasi. Setelah orang-orang yang diselamatkan dibawa keluar, kemudian relawan akan menghibur mereka. Apakah mereka dibawa ke rumah sakit? Apakah ada anggota keluarga yang dapat merawat mereka? Insan suci akan mendampingi ke rumah sakit manapun atau dimanapun dibutuhkan untuk membantu dan merawat mereka. Mereka tidak mengenal orang-orang ini, tetapi mereka merawat sampai anggota keluarga mereka tiba. Inilah insan suci. Inilah yang disebut dengan tidak terbatas oleh waktu. Apakah perbuatan ini baik atau tidak baik? Tentu saja baik. Kita harus ikut bersukacita dan memberi semangat. Tetapi, apakah saya bisa melakukannya? Saya mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi saya dapat memujinya. Jika saya dapat melakukannya, maka saya bertekad akan melakukannya bersama dia. Inilah yang disebut ikut bersukacita melihat apa yang mereka lakukan. Ikuti apa yang mereka lakukan dan bersukacita. Inilah jasa kebajikan dari turut bersukacita. Ini merupakan sebuah pujian. Jadi, naskah sutra selanjutnya mengatakan, Ajita, berkenaan dengan jasa kebajikan dari turut bersukacita bagi pria berbudi atau wanita berbudi yang ke-50 ini, sekarang akan aku sampaikan. Engkau hendaknya mendengarkannya dengan baik. Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Kita ingin semua memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Naskah sutra sebelumnya mengatakan bahwa kita harus memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Setelah mendengarkan Dharma, kita harus menyebarkan dan mengajarkannya, dan ikut serta bersama yang lain dalam melakukan kebajikan. Kita harus bisa menjadi orang seperti ini. Kita harus terus menyebarkan Dharma tanpa henti sampai ke generasi ke-50. Apakah mungkin bagi seseorang untuk menyebarkan Dharma dari generasi ke generasi terus-menerus mewariskannya ke bawah seperti ini? Jika demikian, sangat tidak mudah untuk melakukan ini. Jadi, pahala dan kebajikan memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkannya. Demikian diwariskan dari generasi ke generasi sebelumnya. Sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang Yang Mulia Kasyapa menerima Dharma dari Sang Buddha. Sudah lanjut usia untuk melindungi jubah dan patra atau mangkuk. Yang Mulia Kasyapa pergi ke gunung kaki ayam dan menutup goa. Ia meneruskan Dharma ke Ananda. Walaupun Ananda sudah berusia 100 tahun, ia berusaha keras untuk menyebarkan Dharma, tetapi ia mendengarkan kesaksian dari orang lain. Ananda sudah sangat tua dan tidak bisa mengajar dengan akurat. Coba pikirkan, ini sangatlah sulit baginya. Karena Ananda sudah tua, ia harus melepaskannya.
dan membiarkan generasi ketiga untuk meneruskan dharma. Biasanya, di generasi kedua sudah mengalami perubahan. Apakah masih bisa sampai ke generasi ke-50? Apakah masih bisa diwariskan seperti ini dan tidak berubah? Apakah bisa? Sangat sulit. Namun, dapat diwariskan ke generasi 1, 2, dan 3. Beliau berharap dapat terus diwariskan seperti ini, sampai ke generasi 50. Pria dan wanita berbudi ini, mereka dapat turut bersukacita seperti ini. Sekarang akan aku sampaikan, engkau hendaknya mendengarkannya dengan baik. Kita harus mendengarkan dengan baik. Saat semua orang mendengarkan, mereka berpikir, sepertinya mereka mengerti, namun juga merasa tidak mengerti. Saya akan menjelaskan kepada kalian. Apabila saya menjelaskan dengan menggunakan anggota komite, maka kalian akan lebih mengerti. Ada anggota komite yang berkata, "Aku adalah mentor dia." Dia, anggota komite, adalah generasi pertama. Generasi pertama yang aku bimbing atau menjadi mentor bukan satu orang saja. Saya membimbing atau menjadi mentor untuk 20-30 orang. Semua orang generasi pertama, mereka juga membimbing atau menjadi mentor generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya. Terus-menerus diwariskan. Apakah semangat dan filosofi ini akan sama? Dulu, generasi pertama ini, satu orang dapat memiliki banyak buku nama donatur, ditulis sampai penuh. Sekarang, apabila diwariskan ke generasi ketiga atau empat, sudah menuliskan semua nama yang ada di dalam keluarga kita, sudah ditulis sampai penuh, dan kita tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Seperti inilah sekarang. Sehingga, semua orang hendaknya memahami dengan sepenuh hati. Sulitnya menyebarluaskan atau mewariskan dharma, terutama menyebarluaskan atau mewariskan dharma baik, benar-benar tidak mudah untuk dilakukan. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, seandainya pada 4 juta koti asamkhya dunia, para makhluk dalam 6 alam tumimba lahir dan 4 jenis kelahiran, kelahiran melalui telur, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui kelembaban, dan kelahiran secara spontan. Sebagian memiliki bentuk dan sebagian tak berbentuk. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Hanya tentang jasa kebajikan dari turut bersukacita saja, naskah sutra membahasnya untuk waktu yang panjang. 4 juta koti asamkhya dunia, waktu dan ruang terbentang luas. Naskah ini berbicara tentang ruang yang luas dan waktu yang panjang, dan 6 alam tumimba lahir dan 4 jenis kelahiran. 6 alam tumimba lahir yaitu alam dewa, manusia, neraka, setan kelaparan, binatang, dan asura. Ini adalah 6 alam tumimba lahir. Bayangkan, ini termasuk kelahiran melalui telur, yang terlahir lewat telur, dan yang terlahir dari kandungan, ada yang terlahir di dalam air dan kelembaban, dan terlahir dari perubahan lingkungan, baik berwujud ataupun tidak, yang terlihat ataupun tidak. Mereka semua adalah makhluk hidup. Lewat ini kita tahu bagaimana melindungi makhluk hidup dan bagaimana menjelaskan teori dari kehidupan. Sangat mendalam. Kita semestinya tidak hanya bersukacita saat melihat orang yang bajik, ada makna yang mendalam di dalamnya. Kebijaksanaan agung, cermin sempurna. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Setiap tingkatan lebih mendalam daripada tingkatan lainnya. Jadi ini menjelaskan bagaimana kita membandingkan ukuran dari jasa kebajikan. Kita mesti membandingkannya selapis demi selapis, dari segi lingkungan, waktu, manusia, dan jenis makhluk dan sebagainya. Kita membandingkannya selapis demi selapis. Ini menjelaskan tentang kondisi untuk membandingkan dan mengukurnya, mulai dari kelahiran melalui telur dan selanjutnya, jika ditambah yang bukan berbentuk dan bukan tak berbentuk, 2 jenis ini, seluruhnya ada 12 jenis dari makhluk hidup. 4 jenis kelahiran juga dapat mencakup 12 jenis dari makhluk hidup.
Sebab kelahiran secara spontan dapat mencakup rupa, pemikiran, dan lainnya. Di sini dibedakan berdasarkan jenis kelahiran. Kelahiran melalui telur memiliki bentuk dan tanpa bentuk. Yang memiliki bentuk adalah apa yang kita bisa melihat melalui mata, memiliki bentuk. Kamu menggunakan kaca pembesar untuk melihatnya, mengambil mikroskop untuk melihat. Melihat langit dipenuhi dengan sangat banyak bentuk dan jenis kehidupan. Semua orang seharusnya memahami ini. Di era Sang Buddha, beliau sudah menjelaskannya sampai kondisi sejauh ini. Yang terlihat, yang tidak terlihat, bakteri yang ada di udara, energi kekeruhan sangat banyak. Makanya bukan kita orang-orang, makhluk awam mampu merasakannya juga. 4 jenis kelahiran mampu mencakup 12 jenis kelahiran. Karena perubahan, maka kelahiran mencakup bentuknya dan pemikiran kita menggunakan pikiran. Hal-hal seperti ini muncul di mana saja di dalam pikiran kita. Kita sebagai manusia mengada-ngada yang seperti ini, di mana inilah yang menciptakan pemikiran kita. Kita dapat melihat benda-benda yang sangat kecil sekali. Kita bisa menggunakan mesin mikroskop untuk melihatnya. Namun, masih ada juga benda-benda yang kita tidak bisa melihat sama sekali, yaitu cara berpikir kita, di mana di sana sangat banyak hal-hal yang akan muncul di mana-mana. Seandainya pada 4 juta koti asamkaya dunia, para makhluk dalam 6 alam tumimba lahir dan 4 jenis kelahiran, seandainya sebagai perumpamaan, 6 alam tumimba lahir merujuk pada 6 alam kehidupan di mana terlahir mengikuti karma yang diciptakan. Seandainya pada 4 juta koti asamkaya dunia, para makhluk dalam 6 alam tumimba lahir dan 4 jenis kelahiran tidak mampu untuk menghitungnya, waktu, ruang, dan dunia. 6 alam tumimba lahir, 4 jenis kelahiran. Keenam alam tumimba lahir adalah alam dewa, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang, dan alam asura. Dari 6 alam tumimba lahir ini, dari 4 jenis kelahiran ini, baik ruang maupun waktu adalah sangat besar. Seandainya, sebagai perumpamaan, 6 alam tumimba lahir merujuk pada 6 alam kehidupan di mana terlahir mengikuti karma yang diciptakan. Di alam manusia adalah demikian. Karma yang diciptakan akan disimpan dalam benih di gudang kesadaran ke-8. Ketidakkekalan, kapan saja waktunya pergi, apapun tidak bisa dibawa. Yang terbawa hanya benih di dalam kesadaran ke-8. Meskipun kita memiliki semua gunung, semua lautan, langit dan bumi, ataupun kita berangan-angan menciptakan segala sesuatu entah dari mana, kekuatan karma yang tercipta akhirnya yang akan mengikuti kepergian kita adalah karma. Pada kelahiran berikutnya akan terlahir dalam kondisi yang bagaimana. Ada orang yang terlahir dengan kaki tangan melingkar atau cacat. Sejak dari anak-anak sampai tua, mereka seperti hidup di neraka. Yang dapat kita lihat di dunia, di tengah kemiskinan dan penderitaan, 6 indera tidak sempurna. 6 akar indera saja tidak sempurna. Terlahir dengan kondisi yang sulit diungkapkan. Waktu tidaklah pendek, demikian panjang, yang harus dilalui. Maka ini adalah dunia yang penuh derita. 6 alam tumimba lahir, yaitu alam dewa, alam manusia, alam asura, alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam binatang. Sesuai dengan apa yang diperbuat, masing-masing menuju salah satu dari 6 jalan itu. 4 jenis kelahiran, kelahiran melalui telur, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui kelembaban, dan kelahiran secara spontan. Sehingga 6 alam tumimba lahir, yaitu alam dewa, alam manusia, alam asura, alam neraka, alam setan, kelaparan, dan alam binatang. Dunia yang berlapis-lapis sungguh sangat banyak. Kita tidak dapat menganalisa semua ini. Mereka yang berada di alam dewa akan menikmati kehidupan. Di alam manusia, penderitaan dan kebahagiaan saling berbaur di dunia. Asura bisa kaya ataupun miskin, namun temperamen mereka seringkali menjadi persoalan bagi orang lain dan menyiksa diri mereka sendiri. Inilah alam asura. Penderitaan di alam neraka sungguh tidak terbayangkan, sungguh tidak tertahankan.
Penderitaan di alam setan kelaparan juga dapat dilihat di dunia ini. Ada juga yang tidak bisa makan di dunia ini. Beberapa punya makanan tetapi makan seperti binatang. Beberapa juga setelah makan sedikit lalu membuang sisa makanan yang begitu banyak. Lalu ada hewan yang makan sisa-sisa yang ada. Banyak penderitaan yang kita lihat di dunia. Banyak kehidupan yang berbeda-beda yang kita lihat. Kita ditakdirkan menjalani satu kehidupan ini. Ini juga berlaku untuk kita. Kelahiran melalui telur, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui kelembaban, dan kelahiran secara spontan. Kelahiran melalui telur dan kelahiran melalui kandungan, keduanya ini mudah dipahami, dikarenakan memperoleh kehidupan dalam lingkungan yang beruap dan lembab, maka dinamakan kelahiran melalui kelembaban. Contohnya serangga, semut, dan sebagainya, mengalami metamorfosis dan dapat terbang, dinamakan sebagai kelahiran secara spontan. 4 jenis kelahiran. Kelahiran melalui telur, kandungan, kelembaban, dan secara spontan. Di alam manusia ini, dengan 6 alam tumemba lahir, juga dapat kita lihat sendiri di alam ini. Sehingga, kelahiran melalui telur dan kandungan, 4 jenis kelahiran, semua terjadi karena hukum sebab akibat. Maka terlahir di dunia ini karena memiliki energi lembab dan panas. Di kondisi kehidupan seperti ini, terlahir di kondisi demikian, sehingga dinamakan kelahiran melalui kelembaban. Seperti ulat, semut, dan lain sebagainya. Inilah kondisi hidup dari 4 jenis kelahiran. Kelahiran melalui telur muncul dari pemikiran semata. Kelahiran melalui kandungan dikarenakan adanya perasaan. Kelahiran melalui kelembaban muncul dari perpaduan. Kelahiran secara spontan terjadi melalui pemisahan, sehingga dikatakan pemikiran itu muncul dari pemikiran semata. Inilah kelahiran melalui telur. Kelahiran melalui kandungan dikarenakan adanya perasaan. Karena perasaan antara ayah dan ibu sehingga terlahir melalui kandungan. Kelahiran melalui kelembaban muncul dari perpaduan. Kelahiran jenis ini disebut kelahiran karena kelembaban dan kehangatan yang berpadu. Kelembaban ini menyebabkan serangga mudah berkembang biak. Mereka semua terlahir dari kelembaban. Kelahiran secara spontan terjadi melalui pemisahan, yakni meninggalkan lingkungan apapun, maka timbul barang ini. Sebagian memiliki bentuk dan sebagian tak berbentuk. Berbentuk dalam 6 alam kehidupan, kecuali alam tanpa rupa atau arupa loka, semuanya adalah berbentuk. Tak berbentuk merujuk pada alam tanpa rupa, namun masih memiliki 4 agregat atau catuskanda, yaitu perasaan, wedana, persepsi, samna, dorongan karma, samskara, dan kesadaran, wijnana. Sebagian memiliki bentuk dan sebagian tak berbentuk. 6 alam berbentuk dalam 6 alam kehidupan, kecuali alam tanpa rupa, arupa loka, semuanya adalah berbentuk. Selain alam tanpa rupa, yang lainnya adalah berbentuk, sehingga ini harus dijelaskan dengan sangat jelas. Waktu juga sangat lama. Tak berbentuk merujuk pada alam tanpa rupa, yakni adalah alam tanpa rupa, tidak terlihat. Di dalam kehidupan hanya menggunakan pemikiran. Tanpa rupa, sebenarnya manusia juga memiliki alam tanpa rupa, yakni hanya pemikiran saja. Namun yang dipikirkannya, semuanya tidak dapat direalisasikan. Ini adalah dunia yang ideal, tanpa bentuk, tanpa rupa. Namun, masih memiliki 4 agregat, yaitu perasaan, persepsi, dorongan karma, dan kesadaran. Pikiran kita tidak dapat melakukannya, namun ada yang kita rasakan. Saya sangat risau, saya sangat ingin hal ini, namun tidak mendapatkannya. Saya merasakannya sangat menderita, sehingga ada perasaan. Saya selalu menaruh hal ini di dalam hati. Selamanya tidak lupa, diingat terus seperti ini, selalu dipikirkan. Dorongan karma, jika dorongan karma maka selalu mau melakukan, namun tidak terlaksana. Sejenis ini, hati dipenuhi impiannya, kerisauan batinnya, perasaan, persepsi, dorongan karma, kesadaran. 5 agregat tidak terlaksana, maka terkumpul sebagai kerisauan batin, seperti demikian.
Sebagian memiliki dan selanjutnya menunjuk pada sifat mendasar daripada 4 jenis kelahiran dan tempat di mana berdiam. Memiliki bentuk adalah makhluk pada alam nafsu karma loka dan alam berupa rupa loka. Makhluk tak berbentuk adalah makhluk pada alam tanpa rupa, arupa loka. Sehingga sebagian memiliki dan selanjutnya menunjuk pada sifat mendasar daripada 4 jenis kelahiran. Ada kelahiran, ada sifat mendasar ini, tempat di mana berdiam, memiliki bentuk adalah makhluk pada alam nafsu atau kamaloka, dan alam berupa atau rupa loka, dan lain-lain. Makhluk tak berbentuk dan sebagainya, ini semua harus dianalisa kepada semua orang sampai bisa jelas. Sehingga dikatakan, Sutra teratai, kedengarannya, setelah dibaca sepertinya mudah dan dilewati. Harus sepatah demi sepatah, satu kata, untuk menganalisa pola hidup manusia di dunia. Kondisi kehidupan itu, ini mempunyai kondisi kehidupan. Prinsip kebenaran ada di antara langit dan bumi. Kalau kita analisa sampai akhir adalah sangat menakjubkan. Singkat kata, bagaimana kita harus berbuat sampai turut bersuka cita? Bagaimana harus akan mencapai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki? Bagaimana bisa mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna? Harus berupaya keras. Semua masalah harus pengertian, harus rajin tekun membina diri. Mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna adalah masuk ke tengah orang banyak, batin tidak ternoda. Ini yang dinamakan jalan bodhisattva. Banyak orang yang setelah melakukannya kembali lagi. Hanya hati sendiri bersuka cita, memuji keberanian orang lain. Selebihnya tidak ada pamrih. Ini disebut mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna. Setiap orang dapat melakukannya. Sebenarnya ada, hanya bagaimana kita menganalisanya. Tabiat buruk kita ini, bagaimana melakukan masalah ini harus melihat kita semua orang apakah senantiasa bersungguh hati.